Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada majelis ilmu kali ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sertifikasi bacaan surah Al-Fatihah, sebuah surat yang tiap hari wajib kita baca, sehingga merupakan sebuah kerugian yang sangat besar kalau kita tidak menguasainya. Maka melalui kesempatan kali ini kita akan menjelaskan kompetensi atau hal-hal penting yang harus dilaksanakan oleh kita semuanya dalam membaca surah Al-Fatihah. Baik, silahkan semuanya diambil alat tulisnya, dicatat apa yang saya sampaikan. Yang pertama yaitu kita mulai dulu majelis ini dengan bersalawat untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, alhamdulillah kita mulai kepada kompetensi atau standar bacaan seseorang itu sesuai dengan kaidah yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga digariskan, dirumuskan oleh para ulama dalam kaidah-kaidah tajwid, dalam kitab-kitab tajwid yang sudah kita pelajari. Maka silahkan perhatikan semuanya. Kita melihat pada kalimat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama semuanya, meskipun online diikuti juga boleh. Nanti ada waktunya akan distorkan bacaannya. Ya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita membuka surah Al-Fatihah dengan ta'awudz. Bahkan membaca semua ayat suci Al-Qur'an tentu diperintahkan ta'awudz. Nah, bagaimana cara kita membaca dengan benar? Maka yang pertama adalah kompetensi pertama dalam ta'awudz yaitu menipiskan huruf alif. Menipiskan huruf alif pada a'udzu, ya, menipiskan huruf alif pada a'udzu. Boleh dicatat, direkam maupun dipersiapkan untuk setoran kepada saya nanti, setoran hafalan bacaan surah Al-Fatihah. Jadi nanti akan saya lihat apakah semuanya sudah memenuhi standar ini. Kompetensi yang pertama dalam ta'awudz, a'udzu billah, a itu tipis. Jadi tidak boleh kita tebalkan. Kalau kita tebalkan maka itu kesalahan yang pertama. Maka saya harap tidak ada lebih dari 3 kesalahan untuk mendapatkan sertifikat ini. Karena ini juga merupakan sebuah tanda kita telah memenuhi kompetensi dalam surah Al-Fatihah ini. Yang pertama apa? Menipiskan huruf alif pada kalimat a'udzu. Jadi a'udzu, a itu dibaca tipis. Cara mudah yang paling bisa kita laksanakan adalah dengan tersenyum. Tersenyum baru lafazkan a. Jangan nanti akan berubah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak merubah huruf ain. Tidak merubah huruf ain pada huruf alif. Contoh, a'udzu. Kalau a itu dari pangkal tenggorokan paling bawah, huruf ain itu pada tengah tenggorokan, a'udzu. Maka huruf ain harus dibaca ain. Makhrajnya dari wasatul halqi, dari pertengahan tenggorokan. Maka nanti setelah ini dibacakan kepada saya a'udzu, a'udzu, semuanya tipis. Maka yang ketiga adalah menipiskan huruf-huruf yang tipis. Contoh huruf dha, a'udzu,
A'udzu, tidak ada yang tebal di situ. A'udzu, di situ ada ain di atasnya dhammah, maka kita baca tidak boleh kita baca o, tidak boleh kita baca harus dengan memonyongkan bibir. Jadi indimamus syafatain, harus dimonyongkan bibirnya. A'udzu. Kemudian kompetensi selanjutnya yaitu menipiskan huruf ba. Bi dibaca tipis, bi, dan tidak boleh diimalahkan. Apa maksudnya? Mengimalahkan bi itu menjadi b, itu tidak boleh. Banyak kaum muslimin sekarang membaca billahi a'udzu billahi seperti membaca bismillahi majriha, tidak boleh. Jadi bi harus jelas, bi a'udzu billahi. Nah, demikian. Billahi, bi harus dibaca jelas sehingga tidak boleh diimalahkan. Kompetensi selanjutnya silahkan dicatat, direkam maupun diingat-ingat. Nanti ini menjadi ujian nanti, mudah-mudahan pembacaannya semuanya benar untuk mendapatkan sertifikat ini, yaitu tidak menghilangkan tasydid. Tidak menghilangkan tasydid pada kalimat billahi. Jadi billah itu ada tasydid, dinabrohkan. Billahi. Jadi billahi harus, tidak boleh kita baca a'udzu billahi, tidak, harus ditekan billahi. Selanjutnya, kompetensi selanjutnya yaitu adalah dengan menipiskan huruf nun pada kalimat minasyaitoni. Jadi ni itu tipis, walaupun huruf ta di situ ada tebal, syaiqa. Jadi sudah ada huruf tebal di situ ya, po, syaiqa. Jadi melafazkan huruf ta itu tidak boleh dimonyongkan bibirnya, tapi cukup syaiqa. Jadi huruf tebal itu bukan berarti harus monyong, tapi harus disesuaikan dengan makhrajnya. Kemudian huruf shin, kompetensi selanjutnya yaitu huruf shin harus diberikan sifat tafasyi. Contoh minasyaiqa, minasyaiqa. Boleh diikuti dari rumah, minasyaiqa, sya, minasyaiqa. Di situ ada huruf ya, itu ada sifat lin. Jadi syai, jangan ditekan tapi dilembutkan saja. Syai minasyaiqa, ya, minasyaiqanir rajim. Nah, itu kompetensi dalam surah Al-Fatihah pada kalimat ta'awudz. Walaupun ta'awudz ini bukan bagian dari Al-Fatihah, tapi paling tidak kita harus membacanya dengan benar, karena itu perintah Allah, fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Baik, selanjutnya kita masuk pada ayat yang pertama. Ayat pertama, apa saja kompetensinya kalau ingin dapat sertifikat surat Al-Baqarah, surat Al-Fatihah maksud saya, yaitu menipiskan huruf ba pada kalimat bismi. Jadi harus ditipiskan. Bismi. Jadi bismi harus tipis. Kemudian tidak menambahkan huruf ya pada kalimat bismi. Kan ada kita membaca bismillah, itu tidak boleh. Itu tidak boleh dapat sertifikat kalau bacanya seperti itu. Tidak boleh dapat ijazah apalagi. Bismillah itu untuk mengajar bayi, mengajar anak TK itu pun juga salah. Tidak boleh mengajarkan anak kecil dengan bacaan yang salah. Harus benar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian kompetensi selanjutnya untuk mendapatkan sertifikat surah Al-Fatihah yaitu tidak menghilangkan sifat shafir dan rakhawah pada huruf sin. Di situ ada sifat rakhawah ya. Bismillah. Mengalir saja. Jangan dipantulkan. Jangan kita baca, kesalahan umat Islam mayoritas saat ini banyak yang dikolkolahkan. Walaupun sebagian yang di kampung-kampung yang belum belajar tajwid tentu dikolkolahkan semuanya. Bismillah, bisa, tidak boleh. Sifat huruf sin itu ya mengalir saja, rakhawah dan sifat shafir. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu menipiskan huruf lam pada kalimat bismillah. Di lam itu tidak boleh kita baca tebal, harus kita baca tipis. Bismillahir. Nah, di situ ada huruf ra. Huruf ra ini penting. Ini kalau kita ikut riwayat Syam itu sangat tebal sekali. Ra-nya frekuensinya maksimal. Karena ra ini memang dalam posisi tebal. Kalau riwayat Mesir itu memang agak tipis tapi tetap disebut tebal. Walaupun tidak terlalu tebal. Berapa harokatnya? Cukup satu harokat saja. Bismillahir. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh kurang. Jadi tidak boleh berlebihan melafazkan huruf ra pada Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kompetensi selanjutnya yaitu harus ada rokhawah pada huruf H. Ada sifat rokhawah ya, rahma. Ya, sama-sama di rumah semuanya rahma. Ada sifat makhraj huruf H ya. Makhraj huruf H itu di tengah tenggorokan, Jadi salah satu sifatnya yaitu rokhawah. Rahmat, tidak boleh kita rahmat, tidak boleh. Jadi harus mengalir sedikit. Baiklah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke potensi selanjutnya yaitu tidak memonyongkan huruf ra. Nah, ini kebanyakan kita ra-nya dimonyongkan, itu tidak boleh. Jadi tetap ra digetarkan satu harakat tanpa memonyongkan. Rahmanirrahim. Selanjutnya kita tidak boleh mengimalahkan kalimat jim. Him. Tidak boleh kita baca rahim. Rahim tidak boleh, harus dibaca jelas kasrah. Baik, kita lengkapi semuanya satu ayat ini. Diikuti dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nanti direkam ya untuk saya cek satu persatu apakah sudah masuk rekamannya atau belum. Baik, kita lanjutkan huruf yang selanjutnya pada ayat yang kedua. Silahkan yang ada mushaf dilihat mushafnya ayat yang kedua. Kompetensi apa saja yang harus kita penuhi dalam mendapatkan sertifikat surat Al-Fatihah? Yaitu yang pertama, tidak menebalkan. Kalau tidak menebalkan itu artinya menipiskan huruf alif pada alhamdu. Jadi tidak boleh kita baca tebal. Tidak boleh, harus tipis. Alhamdu. Jadi alhamdu. Kompetensi yang kedua, syarat yang kedua agar benar bacaan surah Al-Fatihah ayat yang kedua yaitu tidak memantulkan huruf lam. Nah, ini penting. Tidak memantulkan huruf lam. Contoh, al. Kebanyakan kita mungkin murid Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu insya Allah tidak lagi karena sudah dapat ilmunya. Murid-murid kita, anak kita banyak yang membaca al, tidak boleh. Nah, jadi huruf lam itu sifatnya ada tawassut. Alhamdu. Jadi jadi cukup dibaca mengalir saja. Alhamdu. Selanjutnya, kompetensi selanjutnya yaitu merubah huruf. Tidak boleh kita merubah huruf H menjadi H. Contoh, alhamdu itu tidak boleh. Itu bahkan kalau disengaja bisa kafir karena menyebut Allah mati. Jadi hamdu itu kematian, kehancuran. Tidak mungkin Allah itu hancur, tidak mungkin Allah itu mati. Jadi ini bahayanya kalau kita salah melafazkan huruf. Maka melalui sertifikasi ini mudah-mudahan umat Islam saat ini sadar bahwa bacaan Al-Fatihah yang sering kita pakai dalam sholat itu harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka mudah-mudahan ini menjadi majelis yang mulia. Nanti Bapak Ibu silahkan ajarkan kepada yang lainnya metode-metode ini. Tentu kalau bisa diijazahkan alhamdulillah. Baik, selanjutnya
huruf H itu tidak boleh diganti dengan huruf apapun, harus H. Selanjutnya, kompetensi selanjutnya menipiskan huruf dal pada kalimat alhamdu. Jadi menipiskan dan dimonyongkan bibirnya, du. Nah, ini baru boleh monyong, du, sama-sama dimonyongkan bibirnya dari rumah semuanya, du. Karena ini indimamus syafatain, syarat benarnya bacaan du itu harus dimonyongkan. Indimamus syafatain kata ulama. Jadi indimamus syafatain, tidak boleh kita baca do, alhamdulillah, tidak boleh. Itu juga menyalahi kaidah. Baik, selanjutnya kompetensi selanjutnya silahkan dicatat dan direkam. Nanti kita berikan makalahnya insyaallah bagi yang terlambat dan tidak sempat mencatat. Ini penting karena ini syarat untuk mendapatkan sertifikat surat Al-Fatihah. Karena ini adalah amanah, maka tentu harus benar semuanya. Tidak boleh kita mengajarkan yang salah kepada anak-anak kita ataupun kepada masyarakat jamaah kita. Selanjutnya, pada kalimat lillahi, alhamdulillahi, lillahi itu harus dibaca tipis. Jadi alhamdulillahi. Begitupun pada huruf hi tetap tipis. Alhamdulillahi ra. Nah, di situ baru ada huruf tebal ra. Rabbil alamin harus tebal. Nah, sifat yang ada pada kalimat Rabbil alamin pada huruf lamnya itu adalah sifat tawassut. Tawassut itu arti pertengahan. Jadi tawassut itu maka tidak boleh dipantulkan juga. Rabbil alamin, Rabbil alamin harus dibaca ain, tidak boleh kita baca alamin. Ini mengubah makna lagi. Dan tidak boleh kita imalahkan. Contoh alamin, tidak boleh kita baca men. Itu khusus pada kalimat majreha, itu boleh imalah di situ. Majreha. Tetapi kalau alamin harus dibaca kasrah. Alamin. Baik, sama-sama. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti di rumah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ya, inilah yang saya dapatkan riwayat dari guru saya, syekh saya, dan saya ijazahkan nanti di akhir insyaallah. Baik, harus seperti itu. Tidak boleh kita membuat kaidah sendiri dalam membaca surah Al-Fatihah yang 2 ayat tadi. Baik, kita masuk ayat yang ketiga. Pada lafaz Ar-Rahmanir Rahim. Sama-sama semuanya. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini sama dengan ayat yang pertama. Jadi tidak ada perbedaan. Ra-nya harus tebal. Jangan kita baca ar, tidak boleh. Atau tanpa kita getarkan ar-rahma, tidak boleh. Jadi berlebihan tidak boleh, kurang juga tidak boleh. Jadi ar tebal. Kalau ingin riwayat Syam ar. Kalau ingin riwayat Syam itu tebal ar. Tapi kalau riwayat Madinah atau Mesir itu boleh tidak terlalu tebal ar. Jadi kalau ingin semuanya boleh, karena riwayat ini insyaallah mutawatir sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ayat yang keempat. Ayat yang keempat berbunyi Maliki Yaumiddin. Apa saja standar kompetensi untuk mendapatkan sertifikat surah Al-Fatihah? Yaitu harus menipiskan huruf mim pada kalimat ma, sama-sama ditipiskan huruf ma. Tidak boleh kita baca ma, tidak boleh. Tipis. Huruf tipis itu harus tipis. Tidak boleh kita tebalkan seperti huruf yang 7. Huruf yang 7 itu fussodok tinkit. Kha, sad, dha, ghain, ta, qaf, dha, itu tidak boleh. Jadi harus 21 huruf itu kita baca tipis. Masuk dalamnya Maliki Yaumiddin. Kompetensi selanjutnya, syarat selanjutnya dibenarkan bacaan Al-Fatihah yaitu
memanjangkan mad asli 2 harokat. Maliki yaumiddin. Ini riwayat Hafiz ya, yang saya ijazahkan sekarang ini riwayat Hafiz. Jadi harus panjang. Kecuali riwayat Imam Ibnu Katsir, Al-Bazzi atau Imam Al-Bazzi atau Kumbul itu boleh tipis. Tapi kita fokus satu riwayat saja dulu. Nanti insyaallah ada waktu kita lanjutkan riwayat yang lainnya. Nah, untuk riwayat Hafiz an Asim ini harus panjang. Maliki yaumiddin. Kita tidak boleh menghilangkan sifat lin pada kalimat yaumi. Harus ada sifat lin di situ, lembut. Tidak boleh kita gas. Yaumi tidak boleh. Yaum. Itu ada sifat lain yang ada pada huruf waw pada kalimat yaumi. Kemudian syarat dibenarkan bacaan Al-Fatihah pada ayat ini yaitu menyampaikan sifat syiddah pada huruf dal. Nah, itu ada huruf dal Bapak Ibu ya yang pernah belajar Al-Jazari. Huruf dal ini sifatnya yaitu ada syiddah. Jadi harus, apalagi di situ ada tasydid yaumiddin. Tentu harus ditekan, dinabrohkan. Jadi istilah tajwidnya itu dinabrohkan. Maliki yaumiddin. Dan din itu juga harus dibaca jelas, tidak boleh dibaca imalah. Apa kesalahan yang ada yang kita dengar selama ini? Maliki yaumiddin, den tidak boleh. Itu namanya mengimalahkan. I dibaca e, tidak boleh. Baik, sama-sama kita baca dari rumah. 1, 2, 3. Maliki yaumiddin. Jadi itu harus dibaca demikian. Berikan sifat bayyinah pada huruf nun. Maliki yaumiddin. Ada sedikit itu sifat bayyinah dalam ilmu. Nanti yang belum belajar jazariyah yang masuk kelompok jazariyah agar belajar sifat-sifat huruf. Din ada sifat bayyinah yaitu jangan kita berhenti mendadak. Contoh Maliki yaumiddin, mendadak tidak boleh, berarti menghilangkan sifat bainiyah. Walaupun itu bukan kesalahan fatal, tapi kalau ingin dapat sertifikat apalagi bersanad harus sesuai dengan kesempurnaan bacaan. Syukur-syukur tidak lebih salahnya dari 3 kalau ingin mendapatkan sertifikat surah Al-Fatihah. Kita lanjutkan. Bismillah. Ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5 ini berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Insyaallah ini tidak terlalu banyak syarat-syaratnya ya, karena ini para ulama qiraah tidak ada perbedaan, apalagi dalam qiraah Asyarah Sughra itu semuanya sepakat membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi harus kita nabrohkan iyyaka. Itu syarat yang pertama, harus dinabrohkan iyyaka. Dan sifat huruf ya itu ada rukhawah. Jadi harus ada sifat yang terlekat pada huruf ya. Iyyaka. Maka kita tidak boleh mengubah tasydid itu menjadi panjang. Contoh iyyaka tidak boleh, harus ditekan iyyaka. Baik, sama-sama 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, di situ ada huruf ain ya. Jadi huruf ain itu harus diberikan sifatnya secara sempurna. Jadi jangan dibaca in tapi nasta'in. Huruf ain itu keluar dari wasatul halqi. Kata Imam Jazari dari wasatul halqi, dari tengah tenggorokan. Itu harus benar kita membacanya dari tengah tenggorokan. Nasta'in, na'budu, iyyaka na'budu. Ainnya harus mengalir ya, sifat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan tidak ada satu huruf pun yang tebal di situ. Nah, maka jangan ada sifat tebal, semuanya harus tipis. Baik, sama-sama semuanya sekali lagi dengan sanad saya yang tersambung kepada guru saya, syekh saya. Silakan semuanya membaca. Iyyaka na'budu wa iyyaka
iyyaka nasta'in. Baik, barakallah, insyaallah. Selanjutnya pada ayat selanjutnya, ayat yang ke-6, kompetensi yang harus kita penuhi dalam membaca ayat ini, ihdinas siratal mustaqim. Jadi itu ada beberapa huruf tebal ya, ada 4 di situ huruf tebal, itu harus ditebalkan. Huruf shad, kemudian huruf ra, huruf ta, huruf qaf. Jadi kalau ingin benar bacanya pada ayat ini harus 4 huruf itu ditebalkan. Nah, selain itu kita juga harus memberikan sifat-sifat hurufnya secara benar. Nah, contohnya sifat tawassut. Sifat tawassut pada huruf lam. Qal mustaqim. Huruf lam itu sifatnya mustaqim, al-mustaqim. Ya. Kemudian sifat rohawah dan sifat sofir pada huruf sin, mustaqim. Mustaqim. Jadi jangan dibaca qalqalah. Selama ini kan kita tahunya hanya qalqalah. Mungkin di sekolah-sekolah diajarkan hanya qalqalah saja oleh gurunya. Maka sekarang sifat huruf itu selain qalqalah ada yang lainnya, yaitu rohawah, ada juga sofir. Khusus huruf sin ini ada sifat sofir, maka harus dibaca sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan pelafalannya. Tidak boleh kita membacanya dengan qalqalah ataupun dengan sifat-sifat yang lainnya. Untuk pendalamannya nanti di kitab Jazariyah. Yang penting kita tahu harus dibaca mustaqim. Mustaqim. Tidak boleh kita baca musa. Musa tidak boleh. Dan itu tipis. Ta juga tipis. Ketika ta bertemu huruf qaf, jangan sampai huruf tipis menjadikan huruf tebal itu terganggu. Jadi ihdina, na itu tipis. Ihdina masuk kepada shad, ihdinas. Nah, pelafalan huruf shad itu harus disesuaikan dengan makhrajnya. Jadi huruf shad itu adalah huruf tebal. Ketika ada harokat kasroh di bawahnya, maka tebalnya itu memang tidak sempurna. Beda kalau dibaca so, ini si, walaupun tidak sempurna tapi tetap harus tebal. Ihdinas si, kecuali riwayat Imam Ibnu Katsir maupun riwayat Al-Bazi dan Kumbul, tentu nanti ada perbedaan pada ayat ini. Boleh dibaca sin, boleh dibaca zai ishmam, ihdinaz sirata, tapi kita tidak fokus di situ sekarang ya. Kita fokus satu riwayat dulu. Imam Hafiz an Asim. Baik, silahkan semuanya membaca ayat ini, ayat ke-6, 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, yang tebal hanya 4, yang tebal jangan ganggu yang tipis, yang tipis juga jangan yang ganggu yang tebal. Jadi ihdina itu tipis, masuk kepada shad baru tebal. Baik, kita masuk kepada ayat terakhir. Ayat terakhir ini tentu ini ayatnya cukup panjang. Dalam riwayat Hafiz an Asim tentu dibaca sekali baca ya. Jadi lihat Al-Quran, ayatnya berbunyi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, silakan Ibu Rohimah mau baca. Ya. Tapi nggak apa-apa, saya jelaskan dulu ya. Ya. Baik. Ayat yang terakhir ini berbunyi siratal. Kompetensinya kalau ingin benar bagaimana? Pertama, huruf shad itu jangan dimonyongkan. Huruf shad itu tebal, tapi jangan dimonyongkan. Jadi si tebal, walaupun tebalnya tidak tebal sempurna karena berharokat kasrah. Dan juga di situ ada sifat tawassut pada huruf lam. Qalladzina. Setelah huruf qa, qalladzina, huruf lam ada sifat tawassut. Ya, sifat tawassut itu harus disempurnakan pada membaca huruf lam. Selanjutnya kita tidak boleh memantulkan huruf nun dan mim. An'amta, tidak boleh kita baca am, tidak boleh.
Itu kedua-duanya idhar. Satu idhar halqi, idhar syafawi, harus dibaca jelas. An'amta. Kemudian ada sifat lin pada alaihim. Tidak boleh kita baca alaihim, tidak boleh kita imalahkan, tapi harus alaihim. Dan juga ada gunnah, dan itu ketika kita membaca misalkan merubah ghain menjadi g, tidak boleh. Contoh, ghairil magh. Jadi ini harus benar-benar sempurna sehingga tidak ada pantulan. Jadi sifat huruf ghain itu adalah rokhawah. Ghairil magh. Jangan kita baca mag. Ya. Ghairil maghdubi. Huruf dot. Nah, huruf dot ini ada getaran sedikit. Ghairil maghdubi alaihim walau. Jadi sifat huruf dot itu harus sempurna. Ya, sifat huruf dot itu ada istitalah, ada rokhawah, walau, ada bunyi sedikit, walau, bukan walabdo, tidak boleh. Walau, sama-sama, walau dolin. Di situ ada sifat bayiniyah pada huruf nun ya. Ada nabroh yang juga harus dipenuhi, waladhdallin. Memang ada ulama yang tidak menabrohkan pada huruf lam. Misalkan dibaca waladhdallin, dimasukkan dengan lembut. Tapi kalau mau mengikuti kaidah tentu dibaca nabroh, waladhdallin, ditekan sedikit. Semuanya memiliki riwayat yang benar. Mana yang kita ikuti, kaidah atau riwayat, sama-sama kuat. Tapi kalau sudah berhadapan antara riwayat dengan kaidah, maka utamakan kaidah. Nah, jadi utamakan kaidah dan juga riwayat juga kita nomor satukan, karena riwayat dan kaidah ini sama-sama penting dalam ilmu tajwid. Walaupun dalam beberapa kasus harus sesuai dengan riwayat. Contoh, ketika ada kalimat minhu, itu kan tidak sesuai dengan kaidah, seharusnya minhi. Tapi karena riwayatnya minhu, harus kita baca hu. Minhu. Ini pentingnya riwayat, sehingga yang kita baca harus sesuai dengan periwayatannya. Baiklah, kita baca sama-sama semuanya ayat ini 1, 2, 3. Ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Ya, alhamdulillah sudah 7 ayat saya jelaskan, saya bacakan. Insyaallah secara lisan dulu saya ijazahkan bagi yang belum dapat ijazah, yang sudah alhamdulillah. 7 ayat ini saya ijazahkan secara lisan kepada semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semuanya yang mendengarkan dari awal tadi mengucapkan qabil tu ajastukum hadhihi al-qiraah surah Al-Fatihah 7 ayatin bi riwayat Hafiz an Asim bi asanidi al-muttasilah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik, setelah semuanya mengucapkan qabiltu. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Secara lisan alhamdulillah, secara lisan sudah ini ada yang baru gabung lagi ya, ada yang baru. Supaya tidak terlambat nanti bisa langsung menghubungi nomor yang biasa dihubungi ya, nomor admin, nomor yayasan 088 itu yang 2012 123 123. Dan untuk mendapatkan sertifikatnya nanti tentu masing-masing diperbaiki bacaannya, mudah-mudahan tidak ada kesalahan dalam melafazkannya. Baik, kita masuk kepada surah pada juz 30 ya. Kita buka juga juz 30, nanti ada An-Naba, ada An-Nas. Baik, sama-sama semuanya 1, 2, 3. Saya baca terlebih dahulu surah An-Nas pada juz 30. Yang sudah ini belum pernah saya ijazahkan dan alhamdulillah. Ya.
saya mulai hari ini juz 30. Didengar dari rumah semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, dibuka semuanya surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. 1 2 3. Qul a'udzu birabbin nas. Saya baca terlebih dahulu ya, mudah-mudahan semua tuntas juz 30. Kita mulai dari yang paling mudah dulu. Dengarkan saya baca secara sempurna. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik, sama-sama semuanya. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, baik, alhamdulillah. Baik, kita tutup majelis ini sama-sama baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Dilanjutkan terus yang sudah talaqi surah Al-Fatihah, masuk kepada Al-Baqarah, masuk kepada juz 30, juz 2, juz 3, mudah-mudahan tuntas semuanya sampai 30 juz dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.